Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, apa kabar kalian di rumah? Ustadzah berdoa agar anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anakku, hari ini berjumpa kembali dengan Ustadzah. Hari ini kita akan belajar Al-Islam untuk materi sholat fardu. Nah, kalau di minggu kemarin anak-anak sudah belajar macam-macam sholat fardu dan jumlah rakaatnya. Hari ini kita akan belajar untuk gerakan dan juga bacaannya. Ustadzah berharap ketika anak-anak sudah mempelajari gerakan dan bacaannya, anak-anak juga mempraktekkan ketika anak-anak sedang sholat di rumah. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku BBD-nya dan juga alat tulisnya. Gerakan dan bacaan sholat. Nah, yuk anak-anak simak. Nah, gerakan yang pertama. Nah, jadi ketika anak-anak mau mengerjakan sholat, anak-anak yang pertama harus lakukan adalah anak-anak berdiri tegak, ya. Kemudian pandangan mata menghadap ke tempat sujud, ya. Pandangan mata menghadap ke tempat sujud. Kemudian posisi tubuh atau badan menghadap ke kiblat. Jadi seperti ini, tapi pandangan mata menuju ke arah tempat sujud. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti anak-anak sudah berniat untuk mengerjakan sholat. Nah, niatnya cukup dibaca di dalam hati. Kemudian, nah ini tadi ya, berdiri tegak menghadap kiblat bagi yang mampu. Kalau misalkan anak-anak kan ada tuh melihat orang tua, eyang atau neneknya atau kakungnya itu sholatnya dengan duduk di kursi, itu nggak apa-apa karena memang tidak mampu untuk berdiri atau tidak kuat untuk berdiri lama, jadi boleh dikerjakan dengan duduk ya. Catatannya apabila anak-anak bisa berdiri, maka sholat harus dikerjakan dengan cara berdiri. Nah, kemudian setelah menghadap kiblat, pandangan mata mengarah ke tempat sujud, anak-anak melakukan takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram adalah gerakan mengangkat tangan sejajar dengan telinga seperti ini, kemudian tangannya disedekapkan. Seperti ini. Posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri. Nah, ditaruhnya di sini seperti itu ya. Kemudian yang dibaca apa? Tadi takbir, kalimat takbir. Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian setelah takbiratul ihram apa, Us? Setelah takbiratul ihram, nah, membaca doa iftitah. Posisi masih seperti ini, posisi tangan, posisi tubuh masih seperti ini. Kemudian membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wat thalji wal barad. Nah, itu namanya doa iftitah. Kalau sudah seperti itu, posisi tangan masih seperti ini ya. Membaca apa lagi? Nah,
sudah hafal ya. Dan ini membaca surat Al-Fatihah itu merupakan rukunnya sholat. Kalau sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Karena yang namanya rukun harus disempurnakan, harus dikerjakan. Kemudian setelah surat Al-Fatihah, anak-anak lanjut membaca surat pendek ya. Kemudian posisi tangan masih seperti ini ya, masih sedekap. Kemudian kan sudah Al-Fatihah, sudah surat pendek. Nah, baru ini gerakannya berganti. Gerakannya menjadi gerakan ruku. Nah, gerakan ruku seperti apa? Nanti Ustaz akan share video ketika Ustazah Ayu. Nah, kemarin Ustazah Ayu yang jadi peraganya. Nah, nanti akan share lagi video tentang gerakan sholat. Nah, Ustazah hanya menjelaskan aja bagaimana gerakan ruku. Gerakan ruku nanti adalah gerakan membungkukkan punggung sejajar dengan kepala. Jadi harus posisi ini badanmu, posisinya harus lurus. Nah, seperti ini ya. Ini punggung. Nah, punggung dengan kepala harus lurus seperti ini ya. Itu namanya gerakan ruku. Gerakan membungkukkan punggung sejajar dengan kepala. Kemudian posisi tangan diletakkan di lutut, otomatis pandangan arah berada ke tempat sujud. Nah, itu namanya gerakan ruku. Setelah ruku, nah, apa ini? Jadi tadi posisikan seperti ini. Kemudian bangkit. Bangkit dari ruku dinamakan dengan gerakan iktidal. Bangkit dari ruku dinamakan gerakan iktidal. Ketika gerakan iktidal, apa yang dibaca? Kan tadi ruku ya, ruku seperti ini. Ruku, kemudian berdiri, sami. Nah, tangannya diangkat, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, sampai situ sudah cukup. Kemudian setelah iktidal, nah, gerakan apa yang terlihat pada gambar? Gerakan sujud ya, gerakan sujud. Bagaimana cara Nabi ketika sujud? Cara Nabi ketika sujud yaitu apa saja yang menempel, anggota tubuh yang menempel adalah kening ya, kening. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan juga ujung kaki. Yang menjadi catatan, ingat anak-anak perhatikan, kening dan hidung itu satu tulang, dan hidung juga termasuk harus menempel, tapi hitungnya satu ya. Jadi hidung, kening ke hidung menempel ke tempat sujud. Kemudian tangannya nggak boleh gini, tapi harus dibuka ya, harus dibuka. Kemudian kaki yang belakang, ujung jari, ujung jempol kaki itu mancat. Ya, seperti itu. Nanti dilihat ya videonya. Itu namanya gerakan sujud. Tadi ya yang harus anak-anak ingat adalah anggota tubuh yang harus menempel. Kening ke hidung, kemudian telapak tangan, kemudian lutut, dan juga ujung kaki. Nah, Ustaz dilanjutkan setelah sujud. Setelah sujud yaitu adalah duduk di antara dua sujud. Nah, duduknya posisinya seperti yang terlihat pada gambar. Duduknya posisinya posisi tangan, mohon maaf, kaki sebelah kiri ya didudukin ya, kaki sebelah kiri didudukin, dan duduk di antara dua sujud ini namanya duduk iftiros. Duduk di antara dua sujud ini disebut duduk iftiros. Jadi duduknya di atas kaki kiri ya. Kemudian ujung kaki kanan itu mancat.
Nah, bedanya ini, Dek. Bedanya duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud akhir. Bedanya, kalau duduk tasyahud akhir itu duduknya di lantai. Ya, jadi kaki kirinya dimasukkan. Jadi duduknya di lantai, tetap ujung kaki kanan mancat. Itu namanya duduk tasyahud akhir. Kalau posisi duduk tasyahud akhir ketika duduk di lantai itu namanya duduk tawarruk. Nah, itu beda ya. Kalau duduk iftirosh itu posisi duduk tapi di atas kaki kiri. Kalau duduk tawarruk itu duduknya di lantai. Jadi mohon maaf, ini pantatnya nempel di lantai. Kemudian ini ya. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau duduk seperti itu membaca apa? Membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir bacanya seperti apa? At-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibah. Kemudian sholawat asyhadu alla ilaha illallah. Itu ya, seperti itu. Nanti anak-anak juga bisa simak bacaannya di buku pedoman ibadah atau di buku Alisan juga ada. Nah, gerakan yang ke-12 yaitu gerakan salam. Gerakan salam yaitu menengokkan ini muka kita ke sebelah kanan terlebih dulu sambil membaca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan tadi gini tangannya, terus dimasukkan lagi. Terus kemudian menengok sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Jadi yang harus anak-anak perhatikan, menolehnya ke sebelah kanan terlebih dahulu ya, baru ke sebelah kiri. Itu yang dinamakan dengan gerakan salam. Dan yang terakhir yaitu adalah tertib. Maksudnya apa tertib? Tertib itu gerakannya urut, bacaannya urut, tidak dibolak-balik. Jadi misalkan dari dari ruku tidak langsung sujud, karena setelah ruku itu harus iktidal. Nah, itu jadi harus mulai dari takbiratul ihram. Gerakannya ya yang saya disebutkan, takbiratul ihram, kemudian ada ruku, kemudian ada iktidal, kemudian baru sujud, ada duduk di antara dua sujud, dan selanjutnya yaitu duduk tasyahud akhir dan 7 salam. 7 gerakan dalam sholat. Nah, itu yang dinamakan tertib. Tidak boleh kok tadi dari ruku langsung ke sujud, tidak boleh, karena melompati yaitu gerakan iktidal. Nah, itu tadi anak-anak materi kita tentang gerakan dan juga bacaan sholat. Anak-anak tentunya sudah paham kan? Sudah bisa menilai, oh ternyata gerakanku ada yang belum sempurna. Nah, setelah ini harus diingat-ingat dan dibenarkan ketika anak-anak sedang sholat. Ya Dek ya, seperti itu. Usai diakhiri pembelajaran hari ini. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wat thalji wal barad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Innani huwal abtar. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Doa tasyahud awal. Allah inni dolamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfirud dunuba illa anta faghfirli maghfirata min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.